Makan dulu. Oke guys, balik lagi di channel Arkan Jet Jet ya. Oke, sini langsung aja. Karena motor kemarin nih di episode sebelumnya ya, Supra X ini tuh selip pas di test ride. Nah, ini kita udah siapin koplingnya nih. Udah kita rendam juga. Terus juga kita mau ganti per koplingnya nih. Kita di sini pakai per dari merek Koizumi ya, tipenya yang medium nih. Terus untuk koplingnya ini kita ori beli di langganan ya. Itu sekitar 250 ribuan guys. Oke, kita mau coba bongkar dulu nih. Nanti terus kita pasang. Lanjut. Sebelum itu kita udah copot knalpotnya dan Tap olinya. tap oli dulu. Ternyata ada apa nih? Ada harta karun. Ada harta karun. Kita nggak tahu ini apaan. Oh, ini kayaknya ituan deh. Lidah tensioner ya. Mungkin bisa jadi itu ya. Dan beginilah motor kalau nggak punya standar 2 nih, ribet. Oke, berhasil kebuka udah bak koplingnya dan pas kita cek ada apa nih Yas nih? Ini gramnya udah lumayan banyak ya, walaupun baru beberapa minggu ya kita pakai. Oke, gramnya udah banyak. Ya, makanya kita sekarang ganti oli aja lah ya. Nah, untuk olinya kita pakai Delta Loop seperti biasa, nanti kita ganti ya kan. Daily aja ya, 08 1040. Oh, ini sebelumnya kampas KW ya. Kalau ori dia nggak ada item-itemnya begini nih. Oh, nah itu dia cara membedakan kampas ori atau enggak KW. Ini yang ori tuh ya, dia langsung lem kan, langsung plat gitu. Oke, terus yang tadi? Jadi begini tuh. Ya Oh, kan? alah. Ini Ya, KW oke, nih. oke, oke. Yang biasa lah, bukan KW. Ini sebenarnya platnya kita maunya ganti yang total ya, cuman pas kita lihat-lihat itu nggak ada. Kosong stoknya semuanya yang ada di online. Jadi ya udahlah. Kita pakai standarnya dulu nih. Nah, untuk kopling yang udah direndam pakai oli tadi, ya langsung kita pasang ke sini dan juga kita bakalan ganti pernya ya. Tapi nggak semuanya, guys. Jadi gimana, Yes? Ya, karena ini koplingnya kita masih pakai kopling kaki alias kopling standar. Jadi kita mix aja nih. Ini kan ada 6 per ya kalau di Supra. Ini kita pakai 3-3. Jadi 3 yang Koizumi, 3 lagi yang standarnya, guys. Nah, ini dia perbedaan antara per kopling yang standar sama yang Koizumi tipe medium ini. Kelihatan ya bedanya? Nah, semoga ini berhasil juga untuk mengatasi selip dari koplingnya. Oke, akhirnya udah kepasang semua. Ya. Walaupun rada kurang rapi ya. Oke, ini kita mau masukin, tadi olinya udah dijelasin. Nah, udah keisi oli dan ayo tes dulu. Semoga aman. Allah. Allah. Nah, oke, jadi udah selesai ya. Udah mantap, insya Allah. Nanti kita coba tes ride aja. Dan tadi udah kita coba di sini sih lumayan oke, sama koplingnya lumayan keras ya, sama tadi starternya kental, itu normal. Oh ya, mungkin kita mau coba sama Karisma juga ya. Kita mau tes nih kemarin karena kita habis ganti komstir ya buat si Karismanya. Karena kan sebelumnya tuh kasusnya goyang-goyang, nanti kita jelasin juga. Dan udah diganti komstir dan ada itu ternyata segitiganya juga kena guys, udah kemakan ya, itu nanti akan dibahas lah ya. Oke, kita lanjut aja videonya ke ngeplok kali ya, kita ngeplok nih anjay, motovlog. Oke, mantap. Oke guys, kita nyoba ngeplok ya kan, sekalian ngetes nih si kopling Supra ini masih selip-selip atau enggak nih. Ini kita berdua sama Karisma, nanti kemungkinan kita bakal nyoba tukeran ya kan, kameranya tukeran. Oh ya, ini first impresinya tuh yang beda ya setelah pakai kopling ini sama plat kopling, sama per kopling yang kita ganti tadi ya pakai Koizumi. Itu ganti giginya jadi rada keras guys. Walaupun ini kita pakai cuma 3 ya, jadi kita mix 3 yang Koizumi tadi yang racing, nggak racing sih ya, maksudnya aftermarket. Terus 3-nya lagi pakai standar gitu guys. Ya lumayan keras, tapi kita lihat aja nih masih selip atau enggak ya. Karena kampas gandanya kita masih pakai yang lamanya, belum kita ganti.
semoga aja mantap. Selip guys, gokil, nggak selip, keras banget tapi koplingnya. Enak sih guys, ini gak ada kopling tangan tuh, buat harian asik banget, nggak pegel gitu. Oh ya, ini buat mesin pokoknya spek masih sama kayak kemarin, kita cuman revisi di bagian kopling ya. Nanti mungkin mau tukeran ya, kita biar ngerasain ya, mungkin satu video ini kalian dapat 2 POV lah ya tentang proyekan kita ini. Speed lewat 6 speed, ngaco. Oh ya, ini BTW kita Karisma ya, KR15 mah. Ini buat kalian yang belum tahu sih, ini kita pakai mesinnya itu R15 guys di Karisma. Nah, buat yang sekarang kita lagi pakai ini, itu mesinnya tetap standar Supra X125, cuman udah kita up ya, pakai diameter piston 58,5 stroke standar ya. Jadi cc-nya tuh jadi di 155 cc guys. Oke guys, ini kita sudah sampai di pom bensin ya, Kebelet Kencing. Mungkin nanti habis ini kameranya bakal pindah ke Karisma nih guys. Oke, kita mau pipis dulu, pipis. Oke guys, kembali lagi ya, sekarang sama gue ya, Ezra ya, Abang Etias. Nah, sekarang kita mau coba nih Karismanya, yoi. Ini udah diganti komstirnya nih guys, akhirnya nih. Selama setahun akhirnya kita bisa merasakan ganti komstir yang bener, insya Allah ya. Kita karena masih belum nyoba juga hasilnya gimana ketika ya lari-lari 100-an lah. Karena sebelumnya itu lari 100 tuh udah tank slap parah banget. Nah, waktu itu kita mau coba nih. Tadi kan kita udah nyoba ya sama Supra, ternyata Karisma kalah, ya ampun. Ya wajar lah, ini giginya 6 tuh, giginya cuma 4, tapi dia bisa cepet banget ganti-gantinya. Dan sekarang kita lagi di daerah PIM untuk ya iseng-iseng aja. Semoga aja kita bisa coba cari jalanan yang rada kosong untuk coba ya minimal bisa tembus 100-an lah, untuk pengen tahu nih hasil dari ganti komstir pakai Daytona dan juga ganti segitiganya juga. Sayangnya kemarin segitiganya kita pakai bukan Orion karena nyari-nyari barang tuh nggak ada. Ya begitulah, semoga hasilnya yang ini memuaskan. Ketinggalan loh, mentok loh ini gas, mentok gasnya. Wow, gokil, motor gokil. Goyang nih motor ternyata, parah, masih goyang ternyata motor ini. Serem. Ternyata ini masih goyang, tapi sudah berkurang daripada sebelumnya yang parah banget goyangnya. Kalau misalnya ada kena goyangan sedikit aja langsung kesentil. Tadi emang karena jalanannya rada bumpy, ya oke lah. Ini masih goyang cukup parah, serem sih tadi, serem banget, lagi cepet dia goyang. Nah, ini kita coba untuk terakhir kalinya di sini. Kita coba untuk naik.
Gak kuat ya motor. Wah, oke loh. Gila, 125 dikejar. Gila. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Sepertinya Karisma ini emang tetap aduh gimana ya. Udah ganti komstir, udah ganti segitiga. Wah, gila. Serem sih dia masih goyang-goyang kayak gitu loh tadi. Wah, serem sih kayak gitu. Masih serem intinya. Tapi seenggaknya udah lebih baik sedikit ketika menikung ya. Nah, kalau tikungannya lebih enak sedikit. Tapi tetap aja ini belum safety sama sekali. Gila, lari 120 tadi ada pokoknya step ada brek. Udah selesai lah dia. Jalan langsung goyang-goyang kayak gitu. Dan kayaknya untuk di video selanjutnya kita bakal langsung aja dyno test deh. Karena barusan kita lihat, oh my god, Karisma di balap loh. Lari 125 tadi, udah 125 di balap habis. Dijempolin sama 58,5 dengan cc yang sama. Dia pakai karburator. Ah, gila sih. The best emang. Bangunan tes nanti berhasil. Di video selanjutnya kita langsung dyno test aja. Kita mau tahu berapa sih sebenarnya horsepower-nya dan juga torsinya si Karisma dilawan dengan Supra bapak si Idia ini nih. Gila sih, keren banget. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian suka sama video kali ini ataupun channel ini. Terima kasih, bye-bye.